Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Nah, kali ini kita mau fokus ke satu buku menarik ya, Entrepreneurial Marketing dari Kotler dan kawan-kawan. Anda udah kasih intisarinya nih, khususnya bab satu. Fokus kita sekarang mau coba bongkar bareng-bareng soal model Omni House yang mereka perkenalkan di bab itu. Oke, siap. Buku ini kan Bilang, lanskap bisnis sekarang ini berubah cepat banget, apalagi ya ditambah efek pandemi kemarin. Katanya butuh cara pemasaran yang lebih menyeluruh, holistik gitu istilahnya. Nah, ini kan sering kita dengar ya kata holistik, tapi menurut buku ini, kenapa sekarang ini jadi penting banget, jadi krusial gitu? Coba kita gali deh. Iya, ini penting nih, karena pendekatan pemasaran yang katakanlah lama, yang mungkin silo-silo antar departemen, atau yang terlalu kaku ikutin aturan baku, itu rasanya udah kurang lincah aja gitu buat ngadepin ya gejolak zaman sekarang. Kita butuh fondasi yang lebih kokoh lah, yang bisa nyatuin banyak aspek bisnis. Nah, bab satu ini coba nawarin itu, sebuah kerangka kerja, cara pandang terpadu, yang mereka kasih nama Omni House. Omni House, oke. Kedengarannya kayak rumah buat semua gitu ya. Di bab satu digambarinnya sebagai visi mereka soal gimana entrepreneurial marketing, pemasaran kewirausahaan itu seharusnya jalan. Dan gimana itu bisa nyatu sama semua bagian organisasi. Jadi ini nggak cuma buat orang marketing aja dong ya. Tepat sekali. Jangan bayangin ini cuma SOP buat tim marketing gitu. Lebih kayak arsitektur rumahnya, Omni House, ya kan? Di mana setiap ruangan fondasinya itu saling nyambung, saling dukung. Kalau dilihat model visualnya di buku, itu ada intinya, terus ada lapisan fungsi lain di sekelilingnya, dan semua itu kena pengaruh dari dunia luar. Kita coba lihat jantungnya dulu kali ya, intinya. Jantung rumahnya, oke. Di catatan Anda disebut ada dua kelompok elemen utama di situ. Ada CIL sama PIPM. Wah, kayak kode apa nih? Iya kayak kode. Tapi ini singkatan yang cukup padat isinya. Intinya memang dibagi dua kutub gitu, tapi saling melengkapi. Pertama, kelompok kewirausahaan, disingkat CIL. Itu dari creativity, kreativitas, innovation, inovasi, entrepreneurship, kewirausahaan, sama leadership, kepemimpinan. Ini kayak mesin buat dorong ide baru, bikin terobosan, ya keberanian ambil risiko lah. Oke, CIL, kreativitas, inovasi, kewirausahaan, kepemimpinan. Itu satu sisi. Terus pasangannya? Pasangannya kelompok profesionalisme, disingkat PIPM, isinya productivity, produktivitas, improvement, perbaikan, professionalism, profesionalisme, sama manajemen. Nah, ini mesin yang mastiin ide-ide dari CIL tadi itu dieksekusi. Dilakuin dengan benar, efisien, terstruktur, dan bisa jalan terus, berkelanjutan gitu. Nah, ini nih yang menurut saya menarik. Biasanya kan kita mikir dunia startup yang katakanlah penuh CIL, kreatif, inovatif, itu beda banget sama korporasi gede yang mungkin kuatnya di PIPM, produktif, rapi manajemennya. Tapi model ini malah naruh dua-duanya bareng di tengah, di inti. Jadi bukan milih salah satu gitu ya. Gimana model ini ngelihat hubungan antara energi kreatif sama disiplin profesional ini? Ya bukan pilihan atau, tapi harus dan. Semangat kewirausahaan, CIL, kalau nggak ada disiplin profesional, PIPM, bisa jadi ya liar aja. Nggak terukur, susah naik kelasnya. Sebaliknya juga, profesionalisme, PIPM, kalau nggak ada suntikan kewirausahaan, CIL, bisa jadi kaku, birokratis, lambat banget adaptasinya. Ujung-ujungnya ya nggak relevan lagi. Makanya, tantangannya sekaligus kuncinya menurut model ini, nyatuin dua energi ini di jantung operasinya perusahaan. Oke. Jadi tantangannya itu bangun mesin yang punya dua-duanya. Fondasi rumahnya kuat kalau ada CIL dan PM jalan bareng. Tapi rumah ini kan nggak berdiri sendiri ya. Tadi disebut ada pengaruh dari luar juga. Bener banget. Inti CIL dan PPM ini nggak diem aja. Mereka sangat dipengaruhi sama apa yang model ini sebut dinamika. Itu digambarin di sisi kiri atas modelnya. Ini kekuatan dari luar yang terus gerak, terus ngebentuk kondisi bisnis. Dinamika ini isinya ada 5 penggerak utama. Five drivers gitu, yang bareng-bareng disebut perubahan atau change. 5 penggerak perubahan. Apa aja tuh? Isinya, teknologi, ya kayak AI, otomatisasi, macam-macam lah. Terus politik hukum, regulasi baru, kebijakan pemerintah, gitu.
Lalu ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, kondisi makro. Ada juga sosial budaya, tren gaya hidup, demografi, nilai-nilai baru di masyarakat. Dan terakhir, pasar, market. Ini lebih ke dinamika industri kita sendiri, apa yang pesaing lakuin, gitu. 5 ini muter terus. Oke, jadi ada teknologi, politik hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pasar. Dan ini nggak berhenti di situ ya? Katanya ini mempengaruhi yang lain lagi. Iya, betul. Kelima penggerak ini lalu secara langsung mempengaruhi 3 elemen kunci lain di luar sana, yang disebut trisi, yaitu pesaing, pelanggan, sama perusahaan kita sendiri. Jadi penting banget buat paham gimana sih misalnya perubahan teknologi baru itu ngaruh ke cara main pesaing kita. Terus apa ekspektasi pelanggan kita jadi berubah. Dan mungkin apa perusahaan kita jadi butuh kemampuan baru. Nah, analisis ini fundamental banget sebelum kita ngomongin strategi. Jadi ini benar-benar ngajak kita buat, nengok keluar dulu ya. Buat Anda yang denger ini kayak checklist awal gitu ya. Sebelum mikirin promosi A atau produk B, coba deh petain dulu. Perubahan teknologi, regulasi, ekonomi, sosial, atau pasar mana sih yang paling ngaruh sekarang? Terus gimana itu secara spesifik ngubah cara pesaing main? Apa maunya pelanggan jadi beda? Dan artinya apa buat kita, buat perusahaan kita? Wah, ini dasar yang penting banget. Tanpa ngerti dinamika eksternal ini, ya kayak bangun rumah di atas pasir aja. Gampang goyah. Model Omni House ini negasin banget pentingnya memindai lingkungan eksternal ini sebagai langkah pertama. Oke. Jadi kita udah scan lingkungan luar, dinamika dan trisi, terus kita juga udah paham pentingnya inti di dalam, CLELPM. Nah, terus gimana model ini nyambungin pemahaman itu ke apa yang biasanya kita sebut strategi sama eksekusi pemasaran. Nah, di sini modelnya mulai nyambungin titik-titik tadi. Pemahaman soal dinamika eksternal itu jadi input, jadi masukan buat ngerumusin strategi inti. Di modelnya itu diwakilin sama segitiga daya saing, atau competitiveness triangle. Letaknya di kanan atas. Jantungnya segitiga ini namanya PBD. Positioning, kita mau dilihat kayak gimana sih di mata pelanggan? Terus diferensiasi apa yang bikin kita beda, unik, sama merek. Brand identitas kita, janji kita ke pelanggan. PBD, positioning, diferensiasi, merek. Oke, ini jangkar strateginya ya. Betul, PBD ini jadi jangkar strategisnya. Keputusan soal PBD ini nanti bakal nuntun semua elemen pemasaran yang lebih taktikal. Yang di model ini dirangkum jadi 9 elemen pemasaran kewirausahaan atau 9E. Isinya ya hal-hal kayak segmentasi, penargetan, pemasaran targeting, bauran pemasaran marketing mix, penjualan, selling, layanan service, proses-proses, dan seterusnya. Jadi kelihatan ya alur logisnya. Dari analisis luar ke strategi inti PBD, terus turun ke taktik-taktiknya 9E. Wah, mulai kelihatan nih alurnya. Dari luar ke dalam, terus ke strategi, lalu ke taktik. Tapi ada satu bagian lagi nih yang kayaknya cukup padat di catatan Anda, yang nyambungin ini semua ke hasil akhir. Bahkan sampai ke laporan keuangan segala. Bisa kita urai pelan-pelan bagian ini? Tentu. Ini bagian penting yang nunjukin gimana terintegrasinya model ini. Coba kita ikutin alurnya ya. Pertama, pemahaman dinamika eksternal tadi itu harusnya mancing kreativitas. Ini kan bagian dari CIL ya. Muncullah ide-ide baru buat ngerespon perubahan atau ngambil peluang. Oke, ide muncul dari luar. Terus? Tapi ide aja kan nggak cukup. Kreativitas ini harus diwujudin jadi inovasi. Masih CIL juga. Jadi solusi beneran yang ada nilainya buat pelanggan. Dari ide jadi solusi nyata. Oke. Nah, pas ngejalanin inovasi ini, perusahaan harus melakukannya secara produktif. Ini masuk PIPM. Artinya pakai sumber daya modal waktu orang itu efisien, nggak boros. Harus efisien ya pas eksekusinya. Lanjut. Solusi inovatif yang disampaikan secara produktif ini harapannya bisa ngasilin perbaikan atau improvement. Ini PIPM lagi. Perbaikan buat siapa? Ya buat pelanggan, dapat nilai lebih. Juga buat perusahaan. Salah satu indikator perbaikan buat perusahaan, ya margin labanya jadi lebih bagus. Jadi
ada hasil nyata berupa perbaikan. Nah, disinilah kelihatan nyambungnya yang kuat banget. Pertemuan antara kreativitas inovasi dari CIL sama produktivitas perbaikan dari PIPM ini, menurut model ini, bakal kelihatan langsung efeknya di kesehatan keuangan perusahaan. Makanya di bagian bawah model itu digambarin dampaknya ke neraca, balance sheet, BS, sama laporan laba rugi, income statement, IS. Jadi ini bukan cuma aktivitas marketing yang keren di atas kertas, tapi benar-benar ngasilin nilai finansial yang bisa diukur. Oke, wow. Jadi ini kayak rantai reaksi gitu ya. Mulai dari sinyal di pasar, mancing ide kreatif CRL, jadi solusi inovatif CRL, dieksekusi efisien PIPM, ngasilin perbaikan terukur PIPM, ujungnya kelihatan jelas di laporan keuangan, BS dan IS. Ini benar-benar nyoba nyambungin titik-titik yang kadang rasanya kepisah jauh ya di banyak perusahaan. Benar-benar holistik nih pendekatannya. Betul sekali. Integrasinya kuat di situ. Nah, selain nawarin model yang terintegrasi ini, bab 1 juga nyentil masalah klasik nih, miopia pemasaran atau marketing miopia. Konsep lama dari Theodore Levitt ini kok masih relevan aja ya dibahas di buku ini? Masih relevan banget ternyata. Miopia pemasaran itu kan kondisi klasik di mana perusahaan jadi terlalu cinta mati sama produk atau teknologinya sendiri. Sampai lupa kalau pelanggan itu sebenarnya beli solusi buat kebutuhan atau keinginan mereka, bukan beli barang fisik atau fitur teknisnya doang. Fokusnya jadi ke kita bikin apa, bukan masalah pelanggan apa yang kita beresin. Itu miopia. Oke, jadi terlalu fokus ke dalam, lupa sama kebutuhan pelanggan. Nah, buat ngoreksi miopia ini banyak perusahaan kan terus geser jadi lebih customer-centric, lebih fokus ke pelanggan. Ini bagus sebenarnya, langkah yang benar. Tapi, nah ini dia, buku ini ngasih peringatan menarik. Kalau fokus ke pelanggan ini nggak dibarengi cara pandang holistik kayak Omni House, malah bisa munculin masalah baru. Mereka nyebutnya titik buta pemasaran atau marketing blind spots. Titik buta pemasaran, wah ini istilahnya provokatif juga ya. Maksudnya gimana tuh? Berarti meskipun kita udah ngerasa fokus banget sama pelanggan, kita masih bisa aja kelewat sesuatu yang penting gitu. Persis, titik buta ini area di mana proses manajemen pemasaran mungkin kelihatannya udah jalan. Riset pasar ada, segmentasi dibikin, kampanye jalan. Tapi karena kurang nyambung antar bagian atau fungsi, ada elemen penting yang kelewat atau nggak connect. Kayak kita lagi fokus lihat satu detail jelas banget, tapi malah kehilangan gambaran besarnya. Atau ada sudut pandang penting lain yang nggak kelihatan. Akibatnya, yaitu tadi, niatnya udah bagus, customer-centric, tapi hasilnya nggak maksimal. Atau malah muncul masalah lain. Bisa kasih contoh nggak titik buta yang dimaksud buku ini yang mungkin relevan buat kita-kita? Ada beberapa contoh bagus di buku itu. Pertama, soal integrasi yang lemah antara pemasaran online sama offline. Wah, ini di era sekarang krusial banget. Perusahaan lama yang lambat go digital jelas risikonya gede. Tapi sebaliknya juga, pemain digital murni kadang butuh sentuhan fisik. Fenomena kayak showrooming, lihat di toko, belinya online, atau web rooming, riset online, belinya di toko. Itu nunjukin perlunya jembatan kan? Nah, titik buta ini muncul karena mungkin ada kreativitas inovasi CIL di satu kanal, tapi produktivitas manajemen PIPM di kanal lain nggak sinkron. Omni House ini nuntut dua-duanya nyambung. Oke, jadi online-offline harus nyambung, gak jalan sendiri-sendiri. Terus apa lagi contohnya? Contoh kedua yang disorot, itu soal mengabaikan potensi model manusia. Buku ini lumayan keras nih ngeritik mentalitas kedar karyawan, yang kerjanya rutin 9 to 5, kaku sama job description, kurang inisiatif. Di dunia yang butuh lincah kayak sekarang, perusahaan itu butuh talenta yang punya passion. Nah, titik butanya di sini adalah ketika perusahaan gagal ngeliat kalau mereka butuh orang yang punya dua sisi inti Omni House tadi. Orang yang punya kreativitas dan inovasi, CIL, sekaligus punya produktivitas dan kemauan buat perbaikan, PIPM. Seringkali rekrutmen atau pengembangan itu fokusnya cuma ke salah satu. Model Omni House ini ngingetin pentingnya keseimbangan ini di orang-orangnya. Wah, ini dalam juga ya. Jadi bukan cuma kreatif aja atau produktif aja, tapi dua-duanya. Contoh ketiga apa? Ketiga, ini soal kurangnya aspek kemanusiaan dalam pemasaran. Titik buta ini kejadian kalau pemasaran dilihat cuma sebagai alat buat gedein profit jangka pendek aja. Nggak mikirin dampak luasnya ke kesejahteraan pelanggan, misalnya soal privasi data, ke karyawan, keseimbangan kerja, atau ke lingkungan. CSR, Corporate Social Responsibility yang cuma polesan aja, yang fake CSR gitu, itu gampang ketahuan sekarang dan bisa jadi bumerang. Ini sebenarnya kegagalan ngelihat perusahaan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih gede.
Padahal pandangan holistik ini justru ditekankan sama Omni House, salah satunya dengan masukin aspek humanity sebagai pilar pendukungnya. Oke, jadi titik buta bisa soal integrasi channel, soal pengembangan SDM, atau soal kurangnya pandangan kemanusiaan ya. Terus, gimana Omni House ini jadi solusi buat itu semua? Nah, disinilah model Omni House ini balik lagi diposisikan sebagai ya solusi potensial lah. Karena kerangka kerjanya yang dari sananya udah terintegrasi, itu dirancang buat ngatasin titik-titik buta tadi. Gimana caranya? Satu, dengan maksa kita lihat keluar, dinamika dan 3C, model ini bantu kita ngelacak tren makro dan dampaknya, biar nggak kudet. Dua, dengan nyambungin strategi PBD dan 9E ke hasil finansial, BS dan IS. Model ini dorong penyelarasan tujuan marketing sama tujuan bisnis keseluruhan, biar nggak jalan sendiri. Tiga, dengan naruh CL dan PM di inti, terus dikelilingi fungsi pendukung kayak teknologi pemasaran keuangan kemanusiaan. Model ini dorong biar silo-silo antar departemen itu bisa dibongkar. 4. Secara jelas nekenin perlunya gabungan CL dan PM, model ini ngasih arah buat manajemen talenta yang lebih holistik. Cari orang yang komplit gitu. 5. Dengan masukin aspek kemanusiaan, model ini dorong komunikasi peran sosial perusahaan yang lebih asli, lebih terintegrasi. Bukan cuma tempelan CSR. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang lagi nyimak, paham model Omni House ini tuh kayak dapat peta mental baru buat lihat bisnis Anda. Ini nggak cuma ngomongin marketing doang ya jadinya, tapi lebih ke cara ngeliat gimana semua roda gigi dari tren teknologi global, cara Anda rekrut dan kembangin tim, strategi merek Anda, sampai gimana itu kelihatan di laporan laba rugi, itu harusnya saling nyambung dan kerja bareng. Bener banget. Ini bisa jadi kayak alat diagnosa gitu. Anda bisa mulai nanya, di mana ya potensi titik buta di organisasi atau strategi saya sekarang? Udah mulus belum integrasi online-offline kayak yang dibayangin Omni House? Udah sadar belum saya nyari dan ngembangin orang yang punya keseimbangan CIL dan PLPM? Tujuan marketing saya udah beneran nyambung belum sama angka finansial dan dampak sosial yang lebih luas? Model ini nawarin lensa buat ngevaluasi itu semua, semacam jalan pintas lah buat dapat pemahaman pemasaran yang lebih tangguh, lebih relevan di zaman now. Jadi, kalau kita simpulkan nih penelusuran kita di bab 1 buku Entrepreneurial Marketing ini, pesan utamanya yaitu tadi ya, penting banget buat kita punya perspektif holistik yang ditawarin sama model Omni House. Ini bukan cuma kumpulan konsep doang, tapi sebuah sistem berpikir yang nyambung semua. Betul, model ini secara unik nyoba ngejahit bareng kemampuan internal perusahaan, gabungan penting antara energi kewirausahaan CEL sama disiplin profesional PIPM, pemahaman yang dalam soal dinamika eksternal, 5 penggerak dan 3C, rumusan strategi yang jelas, segitiga PBD dan 9E, sama dampak yang keukur ke hasil nyata, terutama BS dan IS. Dan semua itu dilakuin sambil secara sadar nyoba ngindarin jebakan titik buta pemasaran modern tadi. Pandangan yang terintegrasi kayak gini rasanya makin krusial ya. Apalagi buat Anda yang harus bikin keputusan di tengah dunia bisnis yang kita tahu lah ya, perubahannya makin cepat, makin kompleks. Ini bukan lagi soal milih satu taktik jitu, tapi lebih ke gimana bangun keseluruhan rumah bisnis yang adaptif, yang tangguh, dan fokusnya ke penciptaan nilai jangka panjang. Persis. Ini soal kemampuan ngelihat keseluruhan hutan, nggak cuma fokus ke satu atau dua pohon aja. Gimana semua komponen ini bisa kerja bareng secara harmonis buat kesehatan dan kelangsungan hidup organisasi ngadepin lingkungannya? Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pemikiran lanjutan nih yang mungkin menarik buat Anda bawa pulang. Tadi kan kita bahas titik buta soal modal manusia ya. Buku ini ngeritik mentalitas karyawan dan dorong cari talenta dengan passion yang punya dua sisi, CL dan PM. Iya. Nah, coba deh Anda refleksikan sebentar. Dengan struktur, budaya kerja, sistem insentif, sama proses yang ada di organisasi Anda sekarang, apakah Anda secara aktif numbuhin dan ngehargain perpaduan antara kreativitas sama produktivitas itu di semua lini? Atau jangan-jangan nih, tanpa sadar sistem yang ada malah cenderung misahin atau bahkan ngehambat berkembangnya dua energi penting ini secara barengan di seluruh tim? Wah, ini pertanyaan fundamental yang kayaknya penting buat direnungkan. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya ya.